kerajaan terakhir yaitu kerajaan Majapahit, di mana Raja Majapahit ini adalah Raden Wijaya. Tadi sudah Ibu jelaskan ya soal yang tadi. Raden Wijaya ini menikah dengan Gayatri. Sebenarnya bukan cuma Gayatri, karena apa? Karena kan tadi saudara-saudaranya Gayatri suaminya sudah dibunuh kan, maka oleh Raden Wijaya semua saudaranya Gayatri ini dinikahkan. Jadi dia menikah dengan 4 orang ini. 4 putrinya Kertanegara dinikahkan oleh menikah dengan Raden Wijaya. Oke, selanjutnya dari pernikahan Raden Wijaya dan 3 orang putri Kertanegara, Raden Wijaya cuma punya 1 anak laki-laki. 1 anak laki-laki bernama Kalagemet. Kalagemet kenapa dinamakan Kalagemet? Karena Kalagemet itu artinya adalah anak yang suka sakit-sakitan. Jadi karena Jayanegara memang bukan laki-laki yang kuat, karena dia sering sekali sakit. Tapi karena tidak ada lagi laki-laki saat itu, maka Kalagemet diangkat menjadi raja. Karena dia diangkat menjadi raja, dia ganti nama menjadi Jayanegara. Karena sepertinya tidak pantas nama seorang raja adalah Kalagemet. Jadi supaya dianggap wah atau dianggap berwibawa, maka Kalagemet ganti nama menjadi Jayanegara. Nah, pada masa pemerintahan Jayanegara terdapat pemberontakan Kuti. Pemberontakan Kuti adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Rakuti. Rakuti ini bisa dibilang tabib istana. Jadi dia suka ngasih obat ke Kalagemet. Kenapa dia memberontak? Karena dia ingin menjadi raja di Majapahit. Oleh karena itu, setiap obat yang dia kasih ke Kalagemet sebenarnya itu adalah racun. Nah, bukan racun, maksudnya obat-obat yang agak membuat kesehatan Kalagemet semakin lama semakin jelek. Nah, di sini akhirnya terdengar usaha Rakuti untuk membunuh Jayanegara. Di sini salah satu pengawal Jayanegara itu bernama Gajah Mada berusaha untuk menyelamatkan Kalagemet atau berusaha menyelamatkan Jayanegara. Maka Jayanegara itu diculik oleh Gajah Mada ke sebuah desa namanya Desa Bedander. Oke, ketika diculik ke Desa Bedander, kenapa diculik? Supaya apa? Supaya Jayanegara tidak lagi mengkonsumsi obat dari Rakuti. Nah, di sini Gajah Mada bilang sama Kalagemet, dia akan menyelesaikan masalah di istana. Akhirnya Gajah Mada pulang ke istana dan Gajah Mada berhasil membuktikan kalau Rakuti berniat untuk membunuh Jayanegara. Oleh karena itu Rakuti di sini dibunuh oleh kerajaan karena dia berniat untuk membunuh sang raja. Nah, karena keadaan sudah aman, akhirnya Kalagemet pulang lagi dari Bedander ke kerajaan. Tapi dia tidak lama menjadi raja. Karena apa? Dia semakin lama semakin sakit dan dia tidak punya keturunan. Karena dia tidak punya keturunan, maka tahta diberikan lagi kepada Gayatri. Ya, diberikan lagi kepada Gayatri. Tapi di sini Gayatri nggak mau jadi raja karena dia merasa sudah tua. Maka Gayatri memberikan tahta kepada anaknya perempuan. Jadi ada anak perempuan yang bernama Tribuana Tunggadewi. Oke, Tribuana Tunggadewi pun nggak mau menjadi raja lama-lama karena dia mau jadi pertapa. Akhirnya Tribuana Tunggadewi memberikan tahta kepada anaknya yang bernama Hayam Wuruk. Nah, pada saat Hayam Wuruk, kita balik dulu ke Tribuana Tunggadewi. Pada saat Tribuana Tunggadewi menjadi raja, dia berterima kasih sama Gajah Mada. Maka sama Tribuana Tunggadewi, Gajah Mada diangkat menjadi patih. Patih itu ibarat kata kayak tangan kanan ya, atau panglima perang atau penasehat, pokoknya tangan kanannya raja. Nah, pada saat diangkat menjadi patih, Gajah Mada mengucapkan yang namanya Sumpah Palapa. Sumpah Palapa adalah sumpah untuk menyatukan seluruh Nusantara dan tidak akan senang-senang sebelum Nusantara bersatu. Jadi sebelum Nusantara bersatu dia tidak akan hidup senang. Oke, selanjutnya setelah mengucapkan Sumpah Palapa, Tribuana Tunggadewi tidak mau lama menjadi raja karena dia mau jadi pertapa. Akhirnya tahta diberikan kepada Hayam Wuruk. Nah, Hayam Wuruk melanjutkan titanya Tribuana dengan menjadikan Gajah Mada sebagai patih. Tapi bukan patih aja, tapi jadi Mahapatih. Mahapatih itu udah ibarat kata udah kayak orang sangat kepercayaannya Hayam Wuruk. Jadi Hayam Wuruk sama Gajah Mada itu pasangan ya. Pasangan yang benar-benar untuk menjalankan Sumpah Palapa. Jadi kalau ditanya kapan Sumpah Palapa dibuat? Sumpah Palapa itu dibuat pada masa Tribuana Tunggadewi, tapi dijalankan pada masa Hayam Wuruk, yaitu untuk menyatukan Nusantara. Hampir seluruh wilayah di Nusantara berhasil disatukan oleh 2 orang ini, Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Jadi Sumpah Palapa sebenarnya hampir berhasil kecuali satu daerah yaitu bernama Pajajaran. Pajajaran tidak berhasil disatukan karena apa ya? Karena agak berat untuk menyatukan Pajajaran, hingga ya terdapat ide dari Gajah Mada dan Hayam Wuruk untuk menikahi putri Pajajaran yang bernama Dyah Pitaloka. Jadi mereka berniat untuk menikahkan Dyah Pitaloka dengan Hayam Wuruk agar apa? Agar Majapahit dan Pajajaran bersatu. Nah, tapi di sini Pajajaran punya syarat kalau menikahi Dyah Pitaloka, Pajajaran tidak di bawah jajahan Majapahit. Tapi di sini Pajajaran ibarat kata adalah rekan artinya sederajat dengan Majapahit. Nah, akhirnya sepakat untuk pernikahan.
Tapi ternyata ketika ingin melakukan lamaran, di sini terjadi pertemuan di daerah yang namanya Bubat. Bubat itu di Ciamis. Jadi Ciamis ini menjadi tempat pertemuan antara pasukan Dewi Pitaloka dengan pasukannya Hayam Wuruk. Tapi di sini terjadi pelanggaran perjanjian. Karena apa? Di sini Hayam Wuruk ternyata atau Gajah Mada tidak berniat untuk menjadikan Pajajaran sebagai rekan, tapi berniat menjadikan Pajajaran sebagai bawahannya. Maka oleh Dewi Pitaloka tidak mau kalau seperti itu, maka terjadilah perang Bubat. Perang Bubat di sini, perang Bubat ini dimenangkan, otomatis jelas dimenangkan oleh Gajah Mada. Karena apa? Karena Gajah Mada bawa pasukan perang, sedangkan Dewi Pitaloka bawa pasukan pernikahan. Otomatis di sini kalahlah Dewi Pitaloka. Dan Dewi Pitaloka di sini bunuh diri. Kenapa dia bunuh diri? Karena kalau dia tidak bunuh diri, dia akan dibawa ke Majapahit. Kalau dia dibawa ke Majapahit, berarti Pajajaran akan menjadi wilayah kekuasaannya Majapahit. Maka daripada Pajajaran dijadikan wilayah kekuasaannya, maka Dewi Pitaloka lebih baik bunuh diri aja. Akhirnya Hayam Wuruk gagal. Oke, selanjutnya makin lama kesehatan Hayam Wuruk makin jelek. Karena apa? Karena ibunya meninggal. Ketika ibunya meninggal, ditambah Gajah Mada pun ikut meninggal. Gajah Mada meninggal karena sudah tua juga ya. Ibunya pun sudah tua juga. Akhirnya Hayam Wuruk pun merasa kehilangan sosok-sosok penting, maka masa pemerintahan dia makin lama makin jelek. Gajah Mada meninggal, ibunya meninggal. Nah, selanjutnya Hayam Wuruk punya 2 orang anak. Yang pertama perempuan bernama Kusumawardhani, yang kedua laki-laki bernama Wirabumi. Tapi Wirabumi ini adalah anak selir, anak permaisuri bernama Kusumawardhani. Nah, Kusumawardhani punya seorang suami namanya Wikramawardhana. Oke, selanjutnya supaya 2 anak ini tidak berantem, maka sama Hayam Wuruk kerajaan Majapahit dibagi jadi 2. Satu buat Kusumawardhani, yang kedua buat Wirabumi. Wirabumi dapat yang sedikit karena dia anak selir. Kalau yang ini anak permaisuri otomatis dapat banyak. Nah, awalnya mereka hidup bahagia hingga akhirnya Kusumawardhani meninggal. Ketika Kusumawardhani meninggal, otomatis yang menjadi raja adalah suaminya. Karena yang menjadi raja suaminya, di sini ada yang tidak suka, yaitu Wirabumi. Karena kenapa Wirabumi tidak suka? Karena merasa kenapa harus suaminya jadi raja? Kenapa tidak Wirabumi aja yang diberikan tahtanya semuanya? Oleh karena itu terjadilah namanya perang Paregreg. Dalam perang Paregreg ini Wirabumi kalah karena wilayahnya lebih sedikit, lebih kecil. Maka dimenangkan oleh Wikramawardhana. Nah, setelah itu Wikramawardhana makin lama kerajaan Majapahit makin kecil karena banyak yang melepaskan diri, hingga akhirnya raja terakhir dari Majapahit bernama Brawijaya V. Nah, Raja Brawijaya V pun akhirnya tunduk kepada kerajaan Demak, yaitu kerajaan Islam. Karena setelah ini tidak ada lagi kekuasaan Hindu, sudah dianggap selesai karena sudah mulai masuk ke masa kerajaan Islam. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.